Welcome to our channel. Para penggemar musik reggae dimanapun berada tentunya tahu tokoh legendaris reggae yang satu ini. Bob Marley, seorang superstar dunia yang sangat populer dengan ciri khas rambut gimbalnya. Mulai dari karya-karyanya, cara berpikirnya, hingga gaya hidupnya menjadi inspirasi besar banyak orang. Nah, kali ini Data Fakta akan menyajikan ulasan seputar idola dari Jamaika ini. Simaklah ulasan berikut. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Ras campuran kulit putih. Robert Nesta Marley atau populer dengan nama Bob Marley lahir di St. Anne, 9 Mile, Jamaika pada 6 Februari 1945. Ayahnya bernama Novel Sinclair Marley, sementara ibunya bernama Kidla Booker. Ayahnya merupakan seorang pengawas sebuah perkebunan berkebangsaan Inggris, sementara ibunya merupakan seorang perempuan desa berkulit hitam dengan profesi sebagai penulis lagu. Darah campuran telah mengalir dalam dirinya, membuatnya memperoleh nama kecil White Boy. Sayangnya ayahnya meninggal dunia ketika ia masih berusia 10 tahun. Melansir Kompas.com, Bob Marley mulai mengenal musik ketika teman kecilnya bernama Bunny memberinya inspirasi untuk belajar bermain gitar. Kedekatannya dengan Bunny turut memberikan pengaruh kepada ayah Bunny, Thaddeus, dan ibu Marley dan memutuskan hidup bersama. Mereka memutuskan tinggal bersama untuk sementara waktu di Kingston. Hingga di Kingston, Marley menemukan inspirasinya untuk bermusik. Merintis karir. Musik tidak hanya sebagai hiburan semata di kala waktu senggang. Dalam lirik-lirik dengan lantunan nada yang memukau, musik dapat menjadi pesan kehidupan hingga dapat memengaruhi hidup seseorang. Begitulah perjalanan Bob Marley yang memutuskan terjun ke dunia musik dan menemukan jiwanya di reggae. Di bawah bimbingan Joe Higgs, Marley berusaha keras meningkatkan kemampuan bernyanyinya. Karirnya mulai nampak ketika Leslie Kong, seorang produser rekaman, menyukai karakter suara Marley dan membuatkannya rekaman beberapa single. Lagu Judge Not merupakan lagu pertamanya yang dirilis pada tahun 1962 bersama Livingstone, nama lain Bunny, dan Macintosh karena Marley tak tampil baik sebagai artis solo. Lagu pertama mereka, Simmer Down, mendadak naik ke puncak tangga lagu Jamaika pada Januari 1964. 1 tahun setelahnya, band ini merilis album pertama mereka, yakni The Wailing Wailers, dan singlenya Rude Boy sukses di pasaran. Tidak sampai di situ, mereka merilis album internasional pertama dengan judul Soul Rebels di tahun 1970. Nama Marley dan bandnya semakin naik daun, hingga ia mendapatkan kontrak dengan CBS Records yang berbasis di London. Band ini kemudian berubah nama menjadi Bob Marley and the Wailers, hingga dapat melakukan tur secara luas untuk mempopulerkan reggae di luar negeri. Akhirnya di tahun 1975, band ini mencetak hit top 40 pertama mereka di Inggris dengan lagu No Woman No Cry. Penganut Rastafari. Di balik sosok Bob Marley yang membawa aliran reggae mendunia, ternyata ia merupakan seorang pemeluk agama yang taat. Tentu jika teman-teman seorang fans Bob Marley akan sering mendengar tentang Rastafari. Rasta atau gerakan Rastafari merupakan sebuah agama dan pandangan baru yang mengakui Haile Selassie I sebagai raja dan tuan dari segala tuan. Nah, ketika Marley kembali ke Jamaika, ia mulai memperdalam sisi rohaninya. Ia mengembangkan penuh minatnya pada gerakan Rastafari. Gerakan ini baik secara agama maupun gerakan politik dimulai di Jamaika sekitar tahun 1930-an. Sebagai seorang penganut agama Rastafari yang taat, Marley meyakini jika mengonsumsi rokok berbahan ganja dapat membersihkan tubuh dengan pikiran dan yang terpenting dapat membawa jiwa lebih dekat dengan Tuhan. Awalnya Rastafari hanya gerakan yang mayoritas dianut oleh orang-orang di Jamaika saja. Berkat pengaruh Marley membuat Rastafari tersebar dan populer di seluruh dunia. Sebab dalam karya-karya lirik lagunya, ia menyampaikan berbagai doktrin Rasta. Namun banyak pengikut dari gerakan ini hanya menganggap Rastafari sebagai budaya ataupun cara hidup. Meski begitu, Bob Marley tetap disebut-sebut sebagai nabinya para Rastafarian. Seorang sosialis.
Tidak banyak yang tahu jika kehidupan Bob Marley begitu dekat dengan hal-hal yang berbau sosialis. Melansir Tirto.id, terjadi pertikaian antara People's National Party atau Partai Rakyat Nasional dengan Jamaica Labour Party atau Partai Buruh. Partai Buruh Jamaika sering disebut-sebut bekerja sama dengan Amerika Serikat. Marley mendukung People's National Party pada pemilu 1972 dan membuat sebuah konser untuk meredam perselisihan. Ia yang telah menjadi sosok ikonik Jamaika diperebutkan sebagai simbol dari dua kubu tersebut. Setelah konser, ia kembali ke London. Di sanalah Bob Marley and the Wailers menghasilkan album Exodus yang kemudian dirilis pada 3 Juni 1977. Di lagu berjudul Guiltiness, ia menunjukkan sisi sebagai seorang sosialis. Yang direkam sebuah wawancara dengan The Guardian, ia menekankan bahwa manusia harus selalu berbagi. Liriknya relevan terhadap kesenjangan sosial dan keserakahan. Begitu pula dengan lirik The Heathen yang berkisah tentang perlawanan dan protes. Reggae pesan damai. Di Indonesia sendiri, reggae hampir selalu diidentikan dengan rasta. Padahal reggae dan rasta sesungguhnya adalah dua hal yang berbeda. Reggae merupakan sebuah genre musik, sedangkan rasta adalah sebuah keyakinan dan perjalanan hidup. Tidak semua penggemar reggae adalah penganut rasta dan sebaliknya. Tidak semua penganut rasta harus suka dengan lagu reggae. Hanya saja karena dominasi Bob Marley yang menganut besar membuat genre reggae seakan-akan menganut Rastafarian. Ajaran Rastafari membawa pesan filosofi yakni cinta dan damai. Berkat Marley, reggae kini dikenal dengan genre dengan visi cinta dan perdamaian. Tidak sedikit orang yang mengakui jika menggeluti musik reggae yang mengajarkan perdamaian akan menjadi lebih bijak dalam memandang hidup. Reggae telah menjelma sebagai genre yang menolak ketidakadilan, hidup sederhana, hingga menolak perang berkat Bob Marley. Peramal garis tangan. Tidak disangka-sangka semasa hidupnya Bob Marley diketahui sebagai pria yang memiliki bakat supranatural. Meskipun ia menjalani hidup yang penuh kerohanian dengan keyakinan Rastafarian, ia ternyata memiliki bakat membaca garis tangan sejak ia masih kecil. Bakat ini dianggap menakutkan bagi sebagian orang karena dapat memprediksi masa depan. Pada usianya yang memasuki 7 tahun, ia meramal dirinya akan menjadi seorang penyanyi. Ia memutuskan untuk berhenti membaca garis tangan orang lain karena ternyata ramalannya benar. Melansir dari Brilio.net, ia juga meramal kematiannya ketika berbicara dengan teman-teman Rastafarinya. Ia mengatakan akan meninggal di usia 36 tahun. Namun teman-teman tidak menghiraukan dan menganggapnya sebagai lelucon. Namun apa yang dia ucapkan akhirnya terjadi. Bob Marley meninggal di usianya yang ke-36 tahun. Dimakamkan bersama gitar kesayangan. Penyakit kanker yang diderita Bob Marley sebenarnya sudah diketahui sejak tahun 1977. Namun ia menolak saran dokter agar ibu jari kakinya diamputasi karena khawatir akan mengganggu karirnya. Ia juga menolak amputasi dengan alasan tidak sejalan dengan keyakinan Rastafari. Namun ia setuju jika kuku jari kakinya diangkat lalu menutup bekas kuku itu dengan kulit yang diambil dari pahanya. Hingga Bob Marley meninggal dunia karena kanker pada 11 Mei 1981 dan dimakamkan dengan upacara kenegaraan. Melansir Kompas.com, pemakaman dilaksanakan dengan prosesi Kristen Ortodoks Ethiopia dan tradisi Rastafari yang dianut oleh Marley. Bersama gitar Gibson, Les Paul berwarna merah kesayangannya, ia dimakamkan pada 21 Mei 1981. Dunia berduka, legenda besar reggae telah tiada. Pesannya kepada Ziggy Marley, salah satu putranya adalah uang tidak bisa membeli kehidupan. Itulah tadi sejumlah fakta mengenai kehidupan Bob Marley yang selama hidupnya menentang rasisme. Bagaimana menurutmu?